الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut mudzakirah fikih. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kirim hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa jami'i ahli baitihi jami'an ikhwan biya wal barsa'alaihi wasallam alaikum wa rabbi. Hasan Syekh Hasan bin Abdullah Syekh Mahfudullah Syekh Baitullah Hasan Mufarrid Ali bin Syekh Al-Silah Hasan Syekh Zainuddin Al-Malibari ila Syekh Abdul Rahim. Allahumma afina barakatihim wa anwari masarihim wa ulumihim fi dharani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut. Kemarin kita membahas tentang udhiyah atau binatang kurban. Sekarang masih ada yang berkaitan dengan udhiyah, dengan potong-memotong, yaitu faslun fil aqiqah, fasal menerangkan aqiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu sunnatan muakkadatan. Disunnahkan dengan hukum yang sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ayya'uqqa 'anil waladi ba'da tamamin fisalihi. Seseorang sunnah untuk mengaqiqahi anak selepas selesai atau sempurna keluar dari rahim ibu. Wa in mata ba'dahu, walaupun anak itu wafat atau tidak hidup. Sawa'un kana mautuhu qabla sabi' minal wiladah au ba'dahu 'alal mu'tamad. Walaupun kematian si anak ini sebelum hari ke-7, tetap disunahkan untuk aqiqah. Wa hal sannu 'alis siqti. Apakah aqiqah sunnah juga untuk bayi yang keguguran? Bayi masih dalam rahim, kemudian keguguran atau sudah mati sebelum lahir, apakah masih disunahkan untuk aqiqah? Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan la tustahabbu 'anis suqti illa in nufikhat fihi ruh. Menurut beliau Imam Ibnu Hajar tidak disunahkan aqiqah untuk bayi yang keguguran kecuali setelah ditiupnya ruh. Dan ditiupnya roh itu usia 4 bulan. Usia 4 bulan. Nah, berarti kalau belum sampai 4 bulan, usia kelahiran baru 3 bulan atau baru 2 bulan terus keguguran, menurut Ibnu Hajar tidak disunahkan aqiqah. Tapi ketika di atas 4 bulan, dan 4 bulan atau di atasnya keguguran, sudah 5 bulan, sudah 7 bulan, maka disunahkan aqiqah. Demikian juga dengan tasmiyah. Tasmiyah juga memberi nama. Bayi keguguran gimana? Dikasih nama apa enggak? Nah, sama. Dalam hal ini sama seperti aqiqah. Kalau belum ditiupkan roh, maka tidak disunahkan kasih nama. Langsung dikubur saja. Itu kalau misalkan sudah tertiupnya roh, sudah di atas 4 bulan, maka sunnah aqiqah dan sunnah juga dikasih nama. Wal afdal ay ya'uqqa 'an dzakarin bi syatain. Menurut mazhab Syafi'i ya, dan seluruh ulama juga, itu yang utama aqiqah untuk laki-laki adalah bi syataini dengan 2 kambing. Wa an untha bi syatin, dan untuk perempuan 1 kambing. Falau dhabaha baqaratan aw badanatan an 7 auladin jaza. Kalau misalkan memotong 1 ekor sapi atau 1 ekor unta
an sab'ati auladin jaza, untuk 7 anak sekaligus maka boleh. Maka boleh. Jadi walaupun satu ekor sapi atau unta untuk 7 anak maka boleh. Tapi yang utama tadi itu 1 laki-laki 2 kambing, 1 perempuan 1 kambing. Apakah kalau misalkan 1 laki-laki mampunya 1 kambing sudah mendapatkan keutamaan akikah? Sebagian mengatakan maksudnya sudah pokoknya akikah dia sudah mendapatkan keutamaan akikah. Mungkin mampunya hanya 1 kambing, ini anak laki-laki mampunya cuma 1 kambing akikah, maka itu fi asli sunnah, dalam pokoknya akikah dia sudah mendapatkan keutamaan. Yang lebih utama lagi, lebih sempurna lagi untuk laki-laki 2 kambing. Wal aslu fi istihbabiha akhbarun. Sedangkan dalil dalam kesunahan akikah ini ada beberapa hadis. Khabari Tirmidzi, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatih, tudbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Dalam hadis ini al-ghulamu, seorang anak, murtahanun, dia tergadaikan, bi'aqiqatihi, bisa ditebus dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Tudbahu anhu, maka disembelih hewan atas nama si anak ini, yaumas sabi'i, pada hari ke-7, wa yuhlaku ra'suhu, dan kemudian digundul kepalanya, wa yusamma, kemudian diberi nama. Itu cara menebus tebusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anak. Jadi murtahanun itu artinya tertahan sebagai gadaian. Sebagaimana seseorang kalau menggadaikan barang, motor, maka dia nggak bisa menggunakan sebelum dia menebusnya lagi. Menebusnya, orang gadaikan motor, dia pinjam 10 juta. Maka dia nggak bisa menggunakan motor itu lagi sebelum dia menebus kembali 10 juta itu. Begitu juga anak ini rezeki dari Allah. Nah, kemudian seseorang kalau mampu, maka dia disunnahkan untuk tadi itu menebus si anak ini sehingga dia memiliki secara utuh. Wa makna murtahanun bi'aqiqatih. Maksudnya apa murtahanun bi'aqiqatih? Murtahanun itu artinya dia tergadaikan dan bisa ditebus dengan akikahnya. Maksudnya apa? Qila, penafsiran para ulama bermacam-macam. La yanmu numu wa mithlihi hatta yu'aqqa anhu. Dia tidak berkembang sebagaimana perkembangan anak seumuran dia, hatta yu'aqqa anhu, sehingga sampai diakikahi. Ini orang punya kemampuan ini, dalam hal ini maksudnya konteksnya dalam orang yang punya kemampuan ya. Orang punya kemampuan kemudian dia nggak akikah, maka anak ini tidak berkembang sebagaimana berkembangnya anak-anak seumuran. Wa qala al-Khattabi wa ajwadu ma qila fihi ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal annahu idza lam yu'aqqa anhu lam yashfa' fi walidayhi yaumal qiyamah. Dan menurut Imam Ibn Hanbal mengatakan kalau tidak diakikahi ini si anak, lam yashfa' fi walidayhi yaumal qiyamah. Si anak ini nggak bisa memberi syafaat, nggak bisa nolong orang tuanya pada hari kiamat. Ai lam yu'dzan lahu fiha, maksudnya si anaknya tidak diberi izin untuk mensyafaati orang tuanya. Sekali lagi ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia punya kemampuan tapi tidak akikah. Istilahnya bahasa kasarnya itu tidak syukur diberi anak. Sekarang malah yang enggak begitu mampu malah anaknya banyak. Tsumma alladzi yusannu lahul aqiqah. Kemudian siapa yang disunahkan untuk akikah ini? Yang disunahkan akikah, man talzamuhu nafaqatul maulud, orang yang wajib menafkahi si anak. Orang tua aslinya atau pamannya, pokoknya yang menafkahi si anak ini siapa, maka dialah yang disunnahkan untuk mengerjakan akikah itu.
Kalau kana ajizan anha hinal wiladah hatta madha aktsar muddatin nifas lam yumar biha. Kalau ketika si anak ini lahir, dia tidak punya duit, tidak punya kemampuan untuk akikah. Hatta madu aktsaru muddatin nifas, sampai melewati batas maksimalnya nifas. Dalam fikih itu maksimalnya nifas berapa hari? 60 hari. Ibu itu nifas, dan si wanita ini nifas maksimal dalam hitungan fikih nanti ini pembahasannya dalam darah-darah wanita. Jadi maksimalnya berbeda-beda. Paling minimalnya nifas itu sebentar. Cuman sebentar lah. Kemudian tidak sampai sehari. Kemudian umumnya nifas 40 hari, umumnya. Kemudian maksimalnya itu 60 hari. Kalau sampai 60 hari belum ada kemampuan untuk akikah, lam yu'mar biha, maka sudah gugur kesunnahan untuk akikah bagi yang tidak mampu tadi. Wa in kana aisara ba'da dzalika, walaupun dia selepas itu mampu, selepas hari ke-60 dia mampu lagi untuk akikah, maka sudah tidak disunnahkan lagi. Amma idza kana mu'siran fiha wa aisara qabla mudhi aktsari muddatin nifas. Tapi kalau contohnya kayak tadi, ketika lahir dia tidak punya kemampuan, tetapi misalkan hari ke-20 gitu, kan belum melewati 60 hari. Nah, kemudian dia sudah punya kemampuan, wa aisara, dia sudah punya rezeki. Lam yaskut anhu talabu, maka tuntutan kesunahan tetap ada pada dirinya karena masih dalam masa nifas. Bal tundabu ila an balagal waladu, bahkan disunahkan, tetap dituntut kesunahan akikah itu ila an balagal waladu, sampai anak itu baligh. Anak itu baligh umumnya ya kalau dari usia umur itu 15. Tapi sekarang sudah jarang ya. Biasanya sebelum 15 itu sudah baligh. Maksudnya sudah ihtilam, sudah mimpi basah, atau yang perempuan juga sudah keluar darah haid. Itu tetap disunahkan. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau dia tidak mampu ketika lahir, kemudian dilihat kalau sampai 60 hari dia tetap tidak mampu, maka sampai disitulah batas tuntutan kesunahan dia terhadap akikah. Dia sudah lagi tidak dituntut untuk laksanakan akikah. Kemudian kalau misalkan mampunya dia itu di tengah-tengah 60 hari, sebelum habis 60 hari, hari ke-50 tiba-tiba dapat rezeki mampu untuk akikah, maka dia tetap disunnahkan ya, walaupun sudah lewat 60 tetap disunnahkan, bahkan sampai balik. Maksudnya tuntutan kesunahan itu masih ada pada dirinya. Itu orang yang akikah. Fa in balagha wa lam yukhrijhal waliyyu saqatat talabu anhu. Kemudian kalau anak itu sudah balik tetapi walinya atau orang yang menafkahi si anak itu tidak mengakikahi, saqatat talabu anhu, maka tuntutan kesunahan sudah gugur lagi dari si wali. Lakin yusannu lil waladi hina idzin, tetapi bagi si anak disunnahkan ayyauqa an nafsihi, dia mengakikahi dirinya sendiri, tadarukan lima fata, demi menyusul yang terlewat. Di khabari annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsi ba'da nubuwah, karena ada hadis menceritakan Nabi sendiri beliau mengakikahi diri beliau selepas kenabian, maksudnya selepas 40 tahun. Pas 40 tahun baru beliau akikah. Wa inna ma yu'aqqul waliyyu min mali nafsihi. Wali itu mengakikahi dari hartanya wali, bukan dari hartanya si anak. Fala yajuzu lil wali, maka tidak boleh bagi wali ayyauqa min malil maulud, untuk mengakikah ngambil dari hartanya si anak. Memangnya si anak sudah punya duit, baru lahir kok. Ya bisa jadi anak itu walaupun lahir dia sudah sah menjadi ahli waris. Contoh misalkan ketika dia lahir atau sebelum sempat akikah ada anggota keluarga yang wafat, maka dia terhitung juga sebagai ahli waris walaupun masih bayi baru lahir.
sehingga dia sudah berhak untuk memiliki anak walaupun dia memiliki harta, walaupun dia masih dalam hal ini hartanya mesti dipegang atau dihandle oleh walinya, tetapi itu miliknya si anak. Maka tidak boleh bagi wali untuk ngambil hartanya si anak untuk akikah. Fa'in fa'ala, kalau si wali ini mengerjakan itu, maksudnya ngambil uangnya si anak untuk mengakikahi anak itu, maka domina, maka dia menanggung. Maksudnya itu menjadi hutang. Dia mesti mengganti kepada anak itu. Allahu Akbar. Walau nawa bisyatin al-udhiyata wal aqiqah lam tahsul wahidatun minhuma. Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang gabung satu ekor kambing, digabung ini sekaligus akikah sekaligus kurban udhiyah, gimana itu? Lam tahsul wahidatun minhuma, maka tidak tidak terhasilkan, maksudnya tidak sah salah satu dari keduanya. Maka yang sah cuma satu aja, entah itu akikahnya atau itu udhiyahnya. Alasannya kata Ali anna kullan minhuma sunnatun maqsudah, karena masing-masing antara akikah dengan udhiyah itu sunnah yang punya maksud masing-masing. Gitu. Akikah itu memang untuk mensyukuri anak, kemudian udhiyah itu ya untuk napak tilas memang kesunnahan hari tasyrik dan hari Idul Adha itu ya untuk menyembelih binatang kurban. Wali annahuma yakhtalifani fi masailah, dan karena keduanya antara akikah dengan udhiyah ada hal-hal yang berbeda. Khilafan lirramli, tetapi menurut Imam Ramli itu boleh. Jadi kalau antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli ini dua ulama muhakkik, maksudnya yang ulama-ulama yang dipegang pendapat mereka berdua, maka boleh diambil. Kalau menurut Ibnu Hajar mengatakan kalau digabung antara akikah dengan udhiyah dengan korban, maka nanti yang sah hanya satu saja. Kemudian kalau menurut Imam Ramli boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Maka kedua pendapat ini boleh dipakai. Ini namanya khilaf. Ini namanya khilaf. Khilaf itu bukan salah satu benar, satunya keliru, bukan. Tetapi khilaf ini bainal mujtahid, di antara orang-orang yang punya kemampuan di dalam istidlal, di dalam mengambil kesimpulan dari sumber-sumber hukum. Maka dua-duanya boleh dipakai, dua-duanya boleh diamalkan. Boleh diambil pakai pendapat Imam Romli, mampunya cuma satu ekor, gimana? Ya sudah, digabung saja antara akikah dengan udhiyah. Wahiyya kalau udhiyyati fi sinni wal jinsi was salamah. Akikah ini dalam hal hewannya sama seperti udhiyah, seperti korban. Dalam sisi usianya, kemudian jenis-jenisnya hanya sah pada kambing, domba, sapi, atau kerbau, kemudian juga unta. Itu saja, tidak ada yang lain. Wa tufariqu fil udhiyati thalathatu umur. Ada hal-hal yang berbeda antara akikah dengan udhiyah dalam tiga perkara. Yang pertama, annahu la yajibu ya'ta'ul fuqara minha qadra mutamawwili nayyi'an. Dalam akikah ini tidak wajib memberikan orang fakir dalam hal dalam bentuk mentah. Sedangkan kalau korban itu wajib ada yang diberi dalam kondisi mentah. Dimasak boleh sebagian, tapi kemudian mesti harus ada yang dibagikan atau diberikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Tapi kalau akikah, itu boleh dimasak semua, bahkan sunnahnya dimasak semua. Bal yusannu tabkhuha, bahkan disunnahkan untuk memasak daging akikah itu kasairil walaimi, sebagaimana walimah itu. Wa antu tubakha halwa, kemudian sunnahnya masakannya itu manis. Biasanya kan sekarang gulai, semua gulai. Jadi kalau di dalam fikih itu sunnahnya masaknya yang manis, rasanya cenderung ke manis. Tafa'ulan bihalawati akhlaqil maulud. Tafa'ul itu mengerjakan sesuatu
dengan harapan kebaikan. Jadi mengerjakan manis, harapannya supaya nanti akhlaknya anak jadi manis atau baik. Wa alla yuksaru 'azmuha ma amkana. Begitu juga sunnah juga dalam akikah ini tidak memecah atau tidak mematahkan tulang jika memungkinkan. Maksudnya tulangnya itu. Bal yuqta'u kullu 'azmin min mafsilihi. Tetapi sunnahnya dipotong tulang-tulang itu dari sendi-sendinya. Nah, kalau sendi-sendinya kan nggak patah, dipecahkan begitu. Tafa'ulan bi salamati a'dha'il maulud, sama juga tafaul. Kita mengerjakan hal ini berharap satu kebaikan yang mirip. Nah, kita tidak memecahkan tulang-tulangnya hewan korban itu, hewan yang disembelih itu dalam akikah dengan harapan si anak nanti selamat anggota-anggota tubuhnya. Tsumma ba'thuha matbukhatan ma'a maraqiha ilal fuqara afdal min du'a'i ilaiha. Nah, kemudian ini dalam fikih ya, itu ba'thuha matbukhatan, mengirim masakan itu sudah terus, mengirim daging sudah dimasak itu ma'a maraqiha, disertai kuah-kuahnya, ilal fuqara, kepada orang fakir, afdalu, lebih utama, min du'aihim ilaiha, daripada mengundang mereka kepada makanan itu. Pada umumnya kalau sekarang kan buat undangan gitu. Ya, dalam fikih itu justru kebalik, afdolnya itu dihantarkan. Jadi sudah dimasak, antara ini akikah. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Jadi perbedaan pertama, akikah dengan korban apa? Kalau akikah tidak wajib memberikan dalam kondisi mentah. Justru sunnahnya dimasak, kemudian diantarkan. Kalau udhiyah, maka mesti ada yang dibagikan secara mentah, walaupun boleh sebagian dimasak. Kemudian yang kedua perbedaannya, idza ahda minha syai'an lil ghani malakahu. Kalau dalam akikah dia memberikan daging ini kepada orang kaya, maka si kaya ini dia boleh memilikinya. Maksudnya memiliki ini dia punya hak utuh dalam daging ini. Dia boleh jual, dia boleh makan sendiri. Sedangkan kalau udhiyah kemarin, kalau si orang yang kaya menerima daging kurban ini, itu tidak boleh dijual. Karena ini sebagai diafah itu untuk orang kaya, haknya dia adalah untuk sebagai jamuan tamu, bukan kepemilikan. Tapi kalau untuk orang fakir miskin, maka dia boleh memiliki, maknanya dia punya hak utuh untuk daging ini. Dia boleh jual karena itu memang milik dia, atau dia boleh makan sendiri. Begitu. Tapi kalau diafah, sebagaimana kita bertamu, Assalamualaikum, disediakan makan. Terus masa kita mau jual, ada orang lewat atau gimana, ini tak jual. Itu enggak. Sebagai diafah ya kita hanya makan saja. Begitu. Itu kalau orang kaya. Dalam hal ini berbeda antara akikah dengan udhiyah. Kalau udhiyah, orang kaya menerima daging korban itu mesti dimakan sendiri, makan. Kemudian karena itu sebagai jamuan. Tapi kalau akikah ini, orang kaya dia boleh memiliki, karena ini bukan jamuan, tetapi ya sedekah dari yang akikah itu. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, annaha la tataqayyadu biwaqtin. Kalau akikah itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Walaupun tadi disunahkan ya, tapi maksudnya disunahkan sebelum balik dan seterusnya. Tapi tetap pada kenyataannya, walaupun sampai umur 40 pun tetap disunahkan untuk akikah. Boleh untuk akikah. Sedangkan kalau udhiyah, waktunya tertentu, 4 hari saja. Di hari Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari tasyrik. Lakin yusannu an tudhbaha yawma sabi'an min waladatil maulud. Tetapi dalam hal ini, walaupun tidak terikat dengan waktu akikah itu, tetapi disunnahkan untuk disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran si anak. Wallahu a'lam. Wa yusannu an yusamma qabla dhabhiha wa in mata qablahu. Dan disunnahkan untuk memberi nama sebelum menyembelih korban. Ini namanya siapa si anak itu? Bal yusannu tasmiyatu siqtin balagha zaman nafkhir ruh.
Bahkan juga disunnahkan memberi nama bayi yang keguguran, tadi mati sudah sebelum lahir, itu kalau dia sudah sampai masa ditiupnya ruh, sudah 4 bulan ke atas. Wa yusannu tahsinu ismihi, dan sunnah juga membaguskan namanya, memberi nama yang bagus. Di khabari, ada hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan namanya, Pak Bejo atau Pak siapa begitu. Nah, bi asma'ikum dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan dengan nama-nama bapak dan kakek kalian. Fahassinu asma'akum, maka baguskanlah nama-nama kalian. Nah, kalau namanya kurang bagus ya kurang pas lah didengarnya. Wa afdhalul asma, yang paling utama nama-nama yang utama Abdullah wa Abdurrahman. Jadi nama-nama yang disandingkan dengan nama-nama Allah. Abdul Latif, Abdul Ghani, Abdul Hamid. Abdun itu hamba, kemudian nama-nama disandingkan dengan nama-nama Allah. Abdurrahman berarti hambanya Allah yang maha pengasih atau penyayang. Abdullah hambanya Allah, dan seterusnya. Wa tukrahul asma al-qabihah kahimar, dan dimakruhkan nama-nama yang buruk seperti himar. Seperti himar. Orang-orang Arab dulu, ya, orang Arab dulu itu waktu mereka jahiliyah ya, maksudnya baik, tetapi keliru di dalam sikapnya. Mereka tuh justru malah ngasih nama itu yang apa namanya, yang jelek-jelek. Contoh misalnya namanya sial. Namanya sial. Jadi harapannya mereka karena waktu itu orang Arab tuh suka biasa perang. Nah, kalau ngelawan si sial ini nanti mesti dapatnya sial, begitu. Atau misalkan nama itu murrah itu artinya pahit. Maka nanti orang yang berhadapan ini kan nasibnya jadi pahit. Jadi dulu begitu. Tetapi kemudian sama Nabi dibalik. Oh enggak, nama itu yang bagus. Nama itu yang bagus. Karena nama itu kan kembali kepada yang si punya nama itu, bukan kepada orang yang berhadapan dengan nama itu. Allahu Akbar. Wala tukrahu tasmiyatu bismin min asma'il anbiya. Tidak dimakruhkan memberi nama dengan nama-nama Nabi. Kasih nama Nabi gimana? Namanya Musa atau namanya Ibrahim, tidak makruh, boleh. Bal ja'a fi tasmiyati bi Muhammad fadailu aliyah. Bahkan untuk nama Muhammad itu banyak sekali keutamaan-keutamaan jika seseorang itu diberi nama Muhammad. Banyak sekali para ulama-ulama itu ya. Namanya itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad lagi. Kakeknya lagi namanya Muhammad lagi. Nah, saking senangnya dengan nama Muhammad. Dan itu ada barokah tersendiri, seorang itu dikasih nama Muhammad. Imam Syafi'i begitu juga. Saya kalau punya anak lagi, saya kasih nama Muhammad semuanya. Karena saking cintanya kepada nama Muhammad. Allahu Akbar. Wa yustahabbu ayyuhlaqa ra'suhu kulluhu ba'da dhabhiha. Dan disunahkan untuk mencukur kepalanya, maksudnya mencukur rambut kepalanya, menggundul setelah menyembelih udhiyah. Walaupun anak ini perempuan. Anak perempuan tetap sunnah tetap gundul. Wa yatasaddaqa bi zinatihi dhahaban aw fiddatan. Kemudian sedekah seberat rambut itu dengan harga emas ataupun perak. Setelah digundul, ditimbang. Jadi sunnahnya itu bukan diambil sedikit gitu, enggak. Justru malah digundul habis, kemudian dikumpulkan itu rambutnya, ditimbang. Berapa gram? Oh, ternyata rambutnya 1 gram. Maka dilihat, emas sekarang 1 gram berapa? 800.000 misalkan. Ya udah, itu sedekah 800.000. Atau kalau misalkan kemahalan kalau emas, pakai harga perak juga boleh. Berapa perak 1 gramnya? 50.000. Ya sudah, sedekah dengan 50.000. Itu kesunahan dalam hal aqiqah. Sedikit furu'un fima yata'allaqu bil fasli. Ada hal-hal yang disunahkan dalam yang berkaitan dengan aqiqah. Yusannu an tuqra indal mar'ah. Disunahkan
dibacakan di sisi wanita, wahiyat tatluk, ketika dia sedang kesakitan dalam melahirkan. Apa yang disunahkan baca? Istri waktu mau melahirkan sedang kesakitan, disunahkan baca ayatul kursi, baca ayat kursi. Wa ayatu inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala 'arsy. Surah Al-A'raf ayat 54. Sunnah baca itu. Wal mu'awwidhatan, juga sunnah baca mu'awwidhatan. Surah Al-Falaq dan An-Nas. Wal iktsar min du'ail karbi wa min du'ai Nabiyillahi Yunus alaihi salam, dan juga sunnah baca doanya Nabi Yunus. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ketika istri mau melahirkan sedang sakit-sakitnya, bacakan apa itu? Ayat kursi, kemudian muawwidatan, Al-Falaq dan An-Nas. Enggak pakai kulhu. Kemudian juga inna rabbakumullahu alladzi, kalau hafal itu surah Al-A'raf ayat 54. Atau tambah lagi juga dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa yusannu aqibal wad'i, kemudian disunahkan setelah melahirkan ayyu adzana fi udhunihil yumna, disunahkan untuk mengadzani di telinga bayi yang kanan. Wa yuqama fi udhunil yusra, kemudian diiqamai di telinga yang kiri. Walau min imra'atin aw kafir, walaupun dari perempuan, walaupun dari perempuan, atau kafir, atau dari orang kafir. Maksudnya yang mengadzani itu boleh perempuan, boleh, tidak harus bapaknya, nggak harus laki-laki untuk mengadzani si anak inilah. Karena dalam hal ini kan adzan itu maksudnya bukan adzan untuk memanggil sholat, tapi memang kesunahan itu untuk mengadzani anak. Sehingga walaupun dari orang kafir pun boleh, atau dari wanita pun juga boleh. Ibunya sendirian misalkan, suaminya tidak ada, jadi adzannya sendiri oleh ibunya. Wa antuqra fi udhunihil yumna, dibacakan juga di telinganya yang kanan setelah adzan tadi surat Al-Ikhlas, surah Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ayat ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau terhadap anak ini, wa dzurriyyataha, dan keturunan anak ini. Anak ini walaupun masih bayi, belum menikah, belum punya anak, sudah didoakan keturunannya, dzurriyyahnya. Minta perlindungan minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan. Wa ayyuhannikahu, dan sunnah untuk tahnik. Apa tahnik? Tahnik itu memberi sedikit makanan ya, misalnya kurma, biasanya itu dari orang yang soleh. Ayyuhannikahu rajulun min ahlil khairi was shalah. Hendaknya mentahnik si bayi ini seorang yang dari ahlul khairi, orang yang memang orang baik ataupun orang yang soleh. Jadi biasanya bayi itu untuk tabaruk ya, untuk ambil barokah. Nabi juga demikian. Anak-anaknya para sahabat datang kepada Nabi baru lahir, sama Nabi ditahnik namanya. Tahnik itu kunyah kurma, kemudian sudah lembek, sudah lembut, kemudian diambil sedikit gitu, kemudian ditempelkan atau dimasukkan ke dalam mulutnya si bayi. Fa illam yakun rajulun famra'atun sholihah. Kalau misalkan laki-laki yang soleh tidak ada, ya wanita yang sholihah. Wal afdal, maka yang utama ayyakuna tahniku birrutab. Maka tahnik itu pakai rutab itu kurma yang ranum. Nah, fabit tamar, kemudian kurma yang matang. Fabil hulwil ladzi lam tamassahun nar, kemudian kalau tidak ada rutab atau tamar, dengan manis-manisan yang tidak diproses dengan melalui api. Oke, madu atau apapun itulah yang manis-manis tapi yang tidak melalui proses dibakar oleh api atau dimasak. Wallahu a'lam. Ini tabarruk, mengambil barokah dari orang-orang soleh, itu namanya tahnik, itu sunnah. Dan ini sudah jarang ya, orang umum jarang untuk tahnik ini, biasanya akikoh saja. Tapi untuk tahnik ini biasanya di dekat-dekat pesantren itu biasanya banyak orang tahnik, datang ke kiai, datang ke orang soleh untuk minta ditahnik. Ada pertanyaan dari sini terkait akikoh?
Nggih. Masalah dagingnya, karena kita di rumah atau makan, nah ada yang mengatakan tidak boleh karena di acara itu hanya ulem-ulem, ada amplop itu melakukan Nggih. Untuk daging akikoh itu bebas mau di seperti apa, gitu. Dia lebih ringan, akikoh itu lebih ringan daripada udhiyah, lebih ringan daripada udhiyah. Jadi mau dibarengi dengan pas walimah nikah misalkan, bareng dengan akikoh atau apa begitu, syukuran ulang tahun pernikahan misalkan, bareng dengan akikoh, tidak masalah, tidak masalah, tidak apa-apa, boleh. Tapi tadi secara fikih tadi begitu tadi, sunnahnya justru bukan membuat undangan tetapi dihantarkan, dimasak dan dihantarkan. Tetapi boleh saja, boleh membuat undangan, boleh. Ada lagi? Ya, monggo. Akikoh itu kan ya sunat tapi yang hampir Muakkadah. wajib. Karena di situ ada yang terjadikan. Untuk yang saya pertanyakan, untuk ukuran kita itu punya pada saat ini, ibaratnya kita tuh tidak mempunyai uang untuk membeli kambing itu sendiri, tapi kita mempunyai harta. Nah, itu kadang-kadang ukurannya itu kita menganggap tidak punya. Itu yang saya pertanyakan yang pertama. Yang kedua, pada saat kita itu sudah belum diakikah satu keluarga itu, ibaratnya sudah anak-anak ini sudah agak dewasa, sudah remaja, dan kita pun dulunya belum diakikah, istri pun belum diakikah. Karena kita keuangan itu dalam satu rumah tangga itu ada di kepala rumah tangga, akhirnya kita memutuskan untuk mengakikahi semua seluruh satu keluarga. Itu mungkin itu aja. Yang pertama terkait kemampuan. Kemampuan ini mirip-mirip ya semua dengan kemampuan zakat fitrah, kemampuan udhiyah, membeli kurban dengan akikah ini. Jadi kemampuan untuk membeli binatang kurban itu selama kebutuhan dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya nafkahnya itu, istri anaknya itu sudah tercukupi. Kemudian masih punya kelebihan harta, punya kemampuan untuk membeli binatang kurban. Nah, itu sudah dianggap mampu. Tapi kalau misalkan saya punya uang 1 juta atau misalkan cukuplah untuk membeli 1 ekor kambing. Tapi ini kalau saya belikan kambing, saya tidak makan hari ini atau besok, maka itu dianggap tidak mampu. Ya begitulah, secara umumnya begitu. Jadi dilihat umumnya saja. Jadi kalau memang umumnya di daerah itu, ya pokoknya diukur masing-masing. Jadi kalau dia sudah punya kemampuan di atas yang wajib, karena nafkah ini kan wajib nah, nafkah kepada keluarga anak itu kan wajib. Nah, kalau kita misalkan malah mendahulukan yang sunnah malah keliru. Yang wajib sudah terpenuhi, maka baru kemudian yang sunnah. Itu ukuran kemampuan. Nah, kemudian terkait yang tadi, ya monggo, tidak masalah. Walaupun sudah tua pun diakikahi semuanya, bapaknya, istrinya, anaknya, ya akikahi semua, itu baik saja. Tetapi tetap saja ini kayak tadi kata-kata murtahanun bi aqiqatihi itu bagi yang punya kemampuan. Tapi kalau yang tidak mampu, ya memang sudah sebegitu kemampuannya, ya tidak dipaksakan untuk harus akikah. Harus akikah. Wallahu alam. Bisa dipahami ya? Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan amalkan. Kita akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.